Yo sobat manga dan anime, kali ini Mimin kembali membawakan alur cerita anime yang akan tayang bulan depan, yaitu Dandadan Season 2. Season 1 kemarin ditutup dengan Okarun dan Jiji yang menemukan ruang rahasia di rumahnya Jiji. Alur cerita ini Mimin ambil dari manganya langsung. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's check it out. Setelah menemukan ruangan tersembunyi itu, Okarun memberitahu Jiji bahwa mereka harus menunggu Momo kembali dari pemandian air panas karena mungkin ruangan itu terlalu berbahaya bagi mereka untuk masuk ke sana. Jiji kemudian bergegas membuka pintu rumahnya setelah mendengar suara bel pintu. Jiji mengira itu adalah Momo, tetapi saat Jiji membukanya, dia mendapati sekelompok wanita muncul. Sementara itu di sumber air panas, Momo bersiap untuk keluar dari pemandian air panas itu setelah ia merasakan pusing. Namun sekelompok pria memasuki sumber air panas itu dan ternyata pemandian itu merupakan pemandian campuran. Sehingga jalan keluar Momo dari pemandian terhalang oleh para pria itu. Salah satu pria itu kemudian berbicara kepada Momo tentang seekor buaya. Pria itu menjelaskan bahwa mereka sering muncul di sumber air panas dan mengejar wanita. Dan pria itu mulai mendekati Momo bersama rekan-rekannya. Momo bersiap untuk menggunakan kekuatannya dan melawan pria itu. Tetapi ia dicengkram tangannya dan terlalu pusing untuk melawan mereka. Namun Momo beruntung, ia selamat dari penangkapan oleh para pria itu setelah bangunan pemandian air panas secara misterius mulai menimpa mereka. Dia kemudian melihat Nenek Turbo berendam di sumber air panas juga. Sebelumnya Nenek Turbo menyelinap ke dalam tasnya Momo karena sebelumnya ia mendengar bahwa neneknya Momo mengatakan tentang alamat rumah Jiji dan Nenek Turbo menyadari kalau di sana dekat dengan pemandian air panas, sehingga Nenek Turbo juga ingin pergi ke sana. Saat Momo kabur bersama Nenek Turbo, penduduk di daerah itu melihat para pria dari keluarga Kito yang mengganggu Momo, dan para warga mengejar mereka karena membuat masalah di pemandian air panas. Saat berjalan bersama, Nenek Turbo memberitahu Momo bahwa rumah Jiji sangat berbahaya karena dia merasakan rumah itu berlumuran darah manusia. Kembali ke rumah Jiji, Okarun mendengarkan bersama Jiji saat salah satu wanita yang sebelumnya muncul di depan pintu mulai berbicara. Dari pembicaraan itu Okarun tahu bahwa orang-orang yang ada di ruang tamu adalah pemilik rumah kontrakan Jiji yang dikenal sebagai keluarga Kito. Keluarga Kito membiarkan Jiji tinggal di rumah itu tanpa membayar selama orang tuanya sakit karena rumah itu statusnya ialah rumah sewa. Okarun ketakutan kalau lubang di dinding itu diketahui oleh para wanita dan Jiji bilang, "Kita pura-pura tidak tahu saja." Ketika wanita itu bertanya kenapa Jiji tiba-tiba menghilang baru-baru ini, Jiji menjelaskan bahwa dia pergi untuk mengundang Okarun ke rumahnya. Wanita itu lalu bertanya, apakah Jiji berencana memanggil orang pintar atau dukun lagi? Dan Jiji menjawab tidak. Tapi jawaban itu malah membuat wanita itu mengeluarkan sebuah senapan. Dan dengan nada mengancam, dia memberitahu soal lisensi berburu yang baru ini dia miliki. Jiji dengan santai menjawab, "Meskipun kau punya lisensi, tetap saja akan ditangkap polisi kalau kau menodongkan senjata kepada orang lain." Setelah itu, anggota pria dari keluarga Kito yang sebelumnya sempat berurusan dengan Momo di pemandian air panas datang bersama seorang polisi yang membantu mereka kabur dari kejaran warga sekitar. Setelah mendengar dari Jiji bahwa Okarun adalah sahabatnya, salah satu pria menguji Okarun dan dia bertanya apakah tim sepak bola favorit Jiji. Hal itu untuk memastikan apakah mereka benar-benar teman dekat. Okarun menjawab, Saint Germain. Untungnya Okarun bisa menjawab dengan benar karena melihat poster bola yang menutupi lubang di dinding. Namun kebohongan Jiji terbongkar saat wanita itu tahu bahwa sebenarnya Jiji memang pernah membawa seorang cewek yang diketahui adalah Momo ke rumahnya, meskipun awalnya dia menyangkal. Sementara itu Momo memutuskan untuk mengunjungi kuil Tsuchinoko.
Di sana dia melihat pendeta kuil sedang melakukan pose tangan aneh karena ingin menjadi bootuber, semacam YouTuber tapi khusus tema spiritual. Momo kecewa melihat sosok Tsuchinoko yang ditunjukkan kepadanya. Tsuchinoko adalah sejenis ular raksasa. Pendeta kuil lalu menjelaskan bahwa Tsuchinoko punya sebuah legenda di mana dulu manusia pernah dikorbankan untuk mencegah letusan gunung berapi di desa. Dan yang Momo lihat saat ini adalah kulit Tsuchinoko yang sudah lepas dan dipajang. Setelah itu Momo kembali ke rumah dan menemukan Okarun dan Jiji sudah tergeletak di lantai karena dihajar oleh keluarga Kito. Setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Okarun serta Jiji tergeletak karena dihajar oleh keluarga Kito, Momo langsung membela diri saat anggota keluarga itu menyerangnya. Tapi serangan dari kepala keluarga Kito membuat Momo terpental dan masuk ke dalam sebuah ruangan tersembunyi. Di dalam ruangan itu Momo mendengar penjelasan dari kepala keluarga Kito bahwa selama beberapa generasi keluarga Kito sudah rutin memberikan persembahan kepada Tsuchinoko agar gunung berapi di desa tidak meletus. Rumah tempat Jiji tinggal ternyata sebenarnya adalah sebuah altar. Momo terkejut saat menyadari bahwa orang tua Jiji juga termasuk korban persembahan ini. Kepala keluarga Kito mengatakan bahwa kehadiran 3 orang di sana, yaitu Jiji, Okarun, dan Momo, adalah hal yang sempurna karena Tsuchinoko sedang lapar. Di saat yang sama, Momo mulai menyadari bahwa kakinya mulai tenggelam ke dalam lantai, dan ruangan tempat ia berada memiliki suasana yang sangat tidak normal. Momo mencoba menggunakan kekuatannya untuk menarik dirinya dan Nenek Turbo keluar dari ruangan itu. Tetapi dia dihalangi oleh keluarga Kito. Namun keluarga Kito akhirnya ikut terseret masuk ke ruangan dan tenggelam setelah dihantam oleh Okarun dan Jiji yang baru saja sadar kembali. Okarun mencoba mengulurkan tangan untuk menarik Momo keluar, tapi sayangnya dia terlambat. Akhirnya Momo, Nenek Turbo, Jiji, dan keluarga Kito semuanya tenggelam ke sarang Tsuchinoko. Tsuchinoko pun muncul di hadapan mereka. Tapi menurut penjelasan Nenek Turbo dan Okarun, makhluk itu bukanlah Tsuchinoko atau ular raksasa, melainkan Kuragari, sejenis Mongolian death worm atau cacing maut Mongolia. Meski begitu, keluarga Kito tetap mempersembahkan Momo, Okarun, dan Jiji sebagai korban selanjutnya karena Momo berusaha memberitahu mereka tentang identitas makhluk itu. Tsuchinoko lalu menyerang dan menelan keluarga Kito. Momo, Okarun, dan Jiji segera bersembunyi di salah satu rumah agar tidak terlihat oleh monster itu. Saat mereka masuk, Jiji menoleh ke belakang dan melihat Momo dan Okarun sudah tergeletak di lantai dengan tangan menutupi kepala mereka. Setelah melihat Okarun mulai bertingkah aneh di depannya, Jiji langsung menarik Okarun dan Momo menjauh dari serangan Tsuchinoko. Ia sadar bahwa monster itu bisa mendeteksi suara di dalam rumah. Jiji lalu menghentikan Okarun yang hampir menusuk lehernya sendiri dengan gunting karena ia ingin bunuh diri. Hal ini membuat Jiji teringat kejadian di masa lalu saat ibunya juga berkata bahwa ia ingin bunuh diri. Beruntung Jiji berhasil menggagalkan percobaan bunuh diri kedua orang tuanya. Momo juga hampir melakukan hal yang sama. Dia mencoba menusuk dirinya sendiri dengan pecahan kaca. Tetapi untungnya Nenek Turbo tiba-tiba muncul dan menghentikannya dengan berdiri di antara Momo dan kaca tersebut. Dan Momo terlihat kesal. Setelah mendengar penjelasan dari Nenek Turbo, Jiji lalu mengikat Momo dan Okarun agar mereka tidak bisa mencoba membunuh diri lagi. Nenek Turbo menjelaskan bahwa penyebab semua ini adalah Tsuchinoko yang memancarkan gelombang psikis sehingga orang-orang di rumah itu terdorong untuk melakukan bunuh diri. Dari situ Jiji akhirnya sadar kalau hal itu jugalah yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Jiji lalu bertanya kenapa dirinya tidak terpengaruh oleh gelombang tersebut. Tapi sebelum Nenek Turbo sempat menjawab, Momo yang dikendalikan pikirannya oleh Tsuchinoko menyerangnya.
Jiji pun terpaksa menghindari serangan Tsuchinoko sambil menggendong Momo, Okarun, dan Nenek Turbo. Saat mereka berhasil keluar rumah, Jiji langsung berhadapan dengan Tsuchinoko. Dia sempat menunduk ketakutan, tapi saat menoleh kembali, dia malah melihat sosok arwah jahat yang selama ini menghantui rumahnya dan muncul tepat di hadapannya. Jiji melihat roh jahat itu berdiri di depannya, dan saat itu juga dia menyadari kalau Momo dan Okarun sudah kembali bersikap normal. Ketika roh jahat itu menoleh ke arah mereka bertiga, Nenek Turbo langsung memperingatkan agar mereka jangan menatap mata roh itu. Dia menjelaskan bahwa roh jahat itu adalah Evil Eye, atau roh yang bisa mempengaruhi orang untuk bunuh diri. Tapi efek dari Evil Eye ini justru bentrok dan menetralkan gelombang bunuh diri dari Tsuchinoko. Karena kekuatan Evil Eye dan Tsuchinoko saling mengimbangi, Okarun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dia berhasil meluncur ke arah Tsuchinoko dan berhasil memenggal kepalanya. Tapi sayangnya kepala Tsuchinoko tumbuh kembali dan ia langsung mengamuk lagi. Saat Jiji dan Momo berlari menyelamatkan diri, Jiji bertanya kepada Evil Eye, apakah dia yang bertanggung jawab atas nasib tragis orang tuanya. Evil Eye lalu menatap mata Jiji dan menunjukkan kenangan masa lalunya. Saat ia masih kecil dan dijadikan korban persembahan, ia juga menunjukkan bagaimana ia gagal menyelamatkan seorang anak laki-laki yang juga hendak dijadikan korban oleh keluarga Kito. Karena dendam atas kejadian itu dan banyak kematian yang ia saksikan, roh tersebut akhirnya berubah menjadi sosok yang sekarang dikenal sebagai Evil Eye, roh penuh dendam yang ingin membalas perbuatan kejam para pelakunya. Momo mencoba menarik Evil Eye dari tubuh Jiji, tapi Jiji malah memintanya untuk berhenti. Dari ingatan yang baru saja ia lihat, Jiji mulai menganggap Evil Eye sebagai sosok yang baik dan menyadari bahwa roh itu telah lama menderita dan menahan rasa sakit. Momo lalu mengikuti Jiji yang berlari menuju bagian bawah rumah-rumah tua milik keluarga Kito dari generasi ke generasi, tempat di mana jasad Evil Eye dikurung. Di sana, Jiji sadar bahwa Evil Eye selama ini sebenarnya melindunginya meskipun dikurung di tempat itu. Sesampainya di sana, Momo terlibat dalam adu argumen antara Nenek Turbo dan Jiji soal apakah Evil Eye bisa dipercaya atau tidak. Namun sebelum perdebatan selesai, mereka diserang oleh Tsuchinoko. Tsuchinoko menyetrum mereka dan menjebaknya dalam lendir setelah berhenti mengejar Okarun yang kelelahan. Momo bersiap melarikan diri bersama Jiji, tapi saat menoleh, dia melihat Jiji sudah tidak sadarkan diri. Dalam pikirannya, Jiji kembali ke masa kecil Evil Eye yang sedang dikurung. Kali ini Jiji memilih untuk meminta maaf karena selama ini tidak memahami keinginan Evil Eye. Dan akhirnya setuju untuk bermain bersama seperti yang dulu Evil Eye inginkan. Hal ini membuat roh itu sangat senang. Namun sebagai akibatnya, Evil Eye mulai memengaruhi tubuh Jiji dan membuat Jiji menjerit kesakitan. Momo dan Nenek Turbo hanya bisa pasrah saat Tsuchinoko turun dan bersiap menelan mereka. Tetapi tiba-tiba Evil Eye menyerang Tsuchinoko setelah mengambil alih tubuh Jiji. Ia lalu mengumumkan rencananya menggunakan tubuh Jiji untuk membunuh seluruh umat manusia. Setelah Evil Eye muncul dengan tubuh Jiji yang sudah dia kuasai, Nenek Turbo segera memperingatkan Momo agar bersiap menggunakan kekuatan psikisnya. Tetapi Evil Eye menyadari keberadaan Momo, lalu menendangnya hingga membentur tembok dan menahannya di sana. Ia bertanya apakah Nenek Turbo adalah budaknya Momo, yang langsung dibantah dengan marah oleh Nenek Turbo. Momo memohon agar Jiji kembali seperti semula, tetapi Evil Eye mengatakan bahwa tubuh Jiji sekarang adalah wadahnya dan dia akan menggunakannya untuk menunjukkan neraka yang sesungguhnya kepada Momo. Evil Eye kemudian menciptakan kubah berbentuk rumah yang terbuat dari dendam para korban persembahan untuk menahan serangan listrik dari Tsuchinoko. Lalu rumah tersebut dibentuk menjadi bola dan ditendang ke arah Tsuchinoko seperti sebuah proyektil, hingga monster itu mundur dan masuk kembali ke dalam tanah.
Momo yang bingung dengan semua yang terjadi akhirnya diberi penjelasan oleh Nenek Turbo bahwa tubuh Gigi memang cocok dijadikan wadah sempurna untuk Evil Eye. Ia juga memperingatkan Momo agar tetap waspada karena Evil Eye jelas bukan berada di pihak mereka. Tak lama kemudian Momo kembali diserang oleh Evil Eye, tetapi berhasil diselamatkan oleh Okarun yang datang dan marah besar karena Momo telah disakiti. Okarun sempat bertarung singkat dengan Evil Eye dan langsung membawa Momo ke tempat yang lebih aman di atas. Setelah itu dia memberitahu Momo bahwa Tsuchinoko berencana mengisi sarangnya dengan racun sambil tetap bersembunyi di bawah tanah. Okarun mengatakan bahwa Momo harus jadi orang yang keluar dari tempat itu. Sementara Okarun akan menghadapi Gigi yang dikuasai oleh Evil Eye. Momo awalnya ragu dan tidak mau meninggalkan Okarun, tetapi setelah melihat keseriusan Okarun, dia akhirnya percaya dan berjanji akan kembali untuk menjemput Okarun. Dengan menggunakan kursi, Okarun melemparkan Momo ke atas menuju langit-langit dan melihat bahwa Momo berhasil keluar. Setelah itu, Okarun bersiap menghadapi Evil Eye yang muncul dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos setelah menyakiti Momo. Sementara itu, Momo berusaha membuat tali dari gorden untuk menarik Okarun keluar. Tetapi ternyata talinya terlalu pendek, membuatnya kecewa dan stres karena banyak masalah yang harus ia hadapi sekaligus. Namun setelah mengingat kenangan masa kecilnya bersama Gigi, Momo akhirnya mendapatkan sebuah ide. Ia langsung bertindak dan membakar rumah tersebut sebagai bagian dari rencananya. Okarun kesulitan saat bertarung melawan Evil Eye. Evil Eye memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan dengan menjebak Okarun di dalam rumah terkutuknya dan memukuli Okarun dari jarak dekat. Di tengah kesenangannya saat menghajar Okarun, Evil Eye menyatakan niatnya untuk menyiksa Momo setelah selesai dengan Okarun. Mendengar hal itu, Okarun langsung memegang wajah Evil Eye dan dengan marah menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi sambil memarahi Evil Eye karena telah menyakiti Momo, lalu mengambil alih tubuh Gigi dan membuatnya benar-benar marah. Setelah berhasil mengalahkan Evil Eye, Okarun akhirnya pingsan karena kelelahan. Okarun berusaha bangkit karena ingin kembali ke Momo sambil menyempatkan diri untuk memindahkan tubuh Evil Eye. Di dasar sarang, Nenek Turbo berteriak meminta tolong karena masih terjebak dalam lendir Tsuchinoko, dan ia merasa lega saat melihat Okarun datang untuk menyelamatkannya. Namun saat Okarun juga ikut terjebak dalam lendir itu, mereka berdua mulai memanggil-manggil Momo untuk meminta bantuan. Di permukaan, Momo mengalami masalah dengan pihak berwenang karena telah membakar rumah keluarga Enjoji. Saat melihat matahari hampir tenggelam, Momo memohon kepada para pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air ke tanah dengan selang mereka. Tetapi Momo malah ditahan oleh polisi. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar dan Momo bersama orang-orang di sekitarnya menyaksikan Tsuchinoko muncul dari dalam tanah. Dan hal itu sesuai dengan rencana Momo. Ia mengingat perkataan Gigi saat masih kecil bahwa cacing tidak bisa bertahan di dalam tanah jika dibanjiri oleh air dan akan mengering saat terkena sinar matahari. Dan itu mulai terjadi pada Tsuchinoko. Melihat Tsuchinoko bersembunyi di balik rumah untuk menghindari sinar matahari, Momo menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan rumah tersebut dan menyerang Tsuchinoko dengan melemparkan mobil pemadam kebakaran ke arahnya sambil berkomentar bahwa rumah itu memang sudah menyebalkan sejak awal. Setelah rumah Gigi hancur, tubuh Tsuchinoko mulai benar-benar mengering karena terkena sinar matahari hingga akhirnya mati. Momo berjalan mendekat untuk memastikan apakah cacing raksasa itu benar-benar sudah mati. Tetapi tiba-tiba Tsuchinoko bergerak dan memuntahkan anggota keluarga Kito yang membuat Momo terkejut karena ternyata mereka masih hidup. Meskipun mereka baru saja dimakan hidup-hidup, keluarga kepala Kito malah memarahi Momo karena telah membunuh Tsuchinoko.
Momo kemudian bersiap untuk mengecek kondisi Okarun dan Jiji. Namun tiba-tiba ia melihat gunung berapi mulai meletus dan membuatnya terkejut. Kepala keluarga Kito kembali menyalahkan Momo. Dia mengingatkan bahwa selama ini gunung tidak aktif karena ada hubungannya dengan mereka yang memberi persembahan pada Tsuchinoko. Setelah mendengar kepala keluarga itu mengucapkan ramalan desa, Momo akhirnya menyadari makna sebenarnya dari ramalan tersebut. Ia lalu membantah sang kepala keluarga Kito dan menjelaskan bahwa ramalan itu sebenarnya mengarah ke mata air di pemandian air panas. Tanpa membuang waktu, Momo menggunakan kekuatannya untuk membawa sisa tubuh Tsuchinoko menuju mata air tersebut dan menutup lubangnya dengan anus cacing raksasa itu. Karena tubuh Tsuchinoko bisa berfungsi seperti selang di mana air bisa mengalir dari anus ke kepalanya. Momo langsung lari ke arah kepala Tsuchinoko dan mengangkatnya dengan kekuatan psikisnya. Kepala Tsuchinoko pun mulai menyemprotkan air yang bisa digunakan untuk memadamkan magma yang mengalir dari gunung berapi. Momo berhasil membuat kemajuan dalam mendinginkan kebakaran hutan dan magma menggunakan mayat dari Tsuchinoko. Tetapi ia harus berhadapan lagi dengan keluarga Kito yang mencoba menghentikannya karena dianggap menyalahgunakan tubuh Tsuchinoko dan mencoba mengambil pujian sebagai penyelamat desa. Momo kemudian dilindungi oleh pendeta yang pernah ia temui di kuil Tsuchinoko. Pendeta itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah murid Seiko atau neneknya Momo dan telah diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga Momo serta teman-temannya. Momo melanjutkan menyemprotkan air untuk memadamkan api, namun kembali terhalang saat Evil Eye muncul dan merusak tubuh Tsuchinoko serta menyerang keluarga Kito. Momo menggunakan kekuatannya untuk memindahkan sang pendeta dan kepala keluarga Kito agar tidak terkena serangan dari Evil Eye. Lalu ia memohon kepada roh itu agar berhenti menggunakan tubuh Jiji untuk menyakiti orang-orang. Ia juga bertanya di manakah Okarun, tetapi Evil Eye menolak menjawab. Di tengah kekacauan itu, kepala keluarga Kito menyalahkan Momo atas semua kejadian yang terjadi. Momo pun memintanya untuk menyingkirkan amarahnya dulu, tepat saat Evil Eye menyerbu mereka untuk menyerang. Momo, pendeta yang bernama Manjiro, dan kepala keluarga Kito berusaha melawan Evil Eye, tapi mereka tidak mampu mengimbanginya karena Evil Eye dengan mudah mengungguli mereka. Saat Evil Eye bersiap untuk menyerang Momo, tiba-tiba Dover Demon muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Momo kemudian melihat ke atas dan melihat Seiko serta Taro turun dari pesawat luar angkasa milik Dover Demon. Mereka langsung menghadapi dan bertarung melawan Evil Eye. Dengan bantuan Manjiro dan Taro, Seiko berhasil menjebak dan menyegel Evil Eye ke dalam boneka anatomi, lalu mengatakan kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Sementara itu, Chiquitita menggunakan bangkai Tsuchinoko untuk menyemprotkan air dan memadamkan kebakaran hutan dengan mengendalikan pesawat luar angkasa. Seiko memarahi Manjiro karena membiarkan situasi ini makin kacau. Namun Manjiro membela diri dan ia bilang kalau pesan Seiko lewat telepon sangat membingungkan. Mendengar itu, Seiko pun melunak dan memuji Manjiro atas semua yang sudah dia lakukan sejauh ini. Seiko juga berterima kasih kepada Taro karena telah membantunya menyegel Evil Eye. Bahkan bercanda ingin memasukkan organ tubuhnya ke dalam tas dulu untuk sementara. Mereka berdua kemudian bertanya-tanya kemana perginya Momo, Okarun, dan Nenek Turbo. Di tempat lain, Momo bergegas kembali ke rumah Enjoji yang sudah hancur. Dia bersama Dover Demon untuk menyelamatkan Okarun. Saat mereka tiba dan membersihkan reruntuhan, Momo terkejut karena lubang tempat Okarun berada telah dipenuhi oleh lava. Ia lalu meminta Chiquitita untuk menggunakan tubuh Tsuchinoko guna untuk mendinginkan magma itu. Karena ia tetap berniat masuk ke dalam meskipun Dover Demon memperingatkan bahwa itu sangat berbahaya.
Momo tetap bersikeras karena dia sudah berjanji akan kembali menyelamatkan Okarun. Namun Chiquitita memberitahu bahwa dia tidak bisa mendinginkan magma dengan lendir Tsuchinoko. Sebagai gantinya, dia menggunakan pesawat luar angkasa untuk mengangkat sebuah batu magma dari dalam lava. Saat Momo membuka batu itu, dia sangat lega melihat Okarun masih selamat di dalamnya. Nenek Turbo yang juga selamat malah mengomel karena Momo terlalu lama menyelamatkannya. Okarun lalu menjelaskan bahwa lendir Tsuchinoko yang menyelamatkan dia dan Nenek Turbo dari magma. Dan Momo juga memberitahu kalau Jiji sudah selamat dan sedang dirawat oleh Seiko. Saat hendak keluar dari batu, kaki Okarun tersangkut lendir dan dia secara tidak sengaja jatuh menimpa Momo. Ia pun panik dan meminta maaf, tetapi Momo malah memeluknya dan meminta maaf juga karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Okarun lebih cepat. Namun ia sangat lega karena Okarun masih hidup. Di rumah keluarga Ayase, Momo, Seiko, dan Manjiro melakukan ritual untuk mencoba mengusir roh jahat Evil Eye dari tubuh Jiji yang saat itu masih berada di dalam tubuh Taro. Tetapi usaha mereka gagal karena roh jahat itu tetap bertahan dan mengatakan bahwa mereka hanya buang-buang waktu saja. Sementara itu di dalam rumah, Aira ikut bergabung untuk makan malam dan langsung protes kenapa dia tidak dilibatkan dalam misi ini, padahal dia mengaku sebagai seorang pemimpin. Momo pun balik bertanya, kenapa Aira bisa ada di situ bersama mereka. Aira lalu bertanya ke Dover Demon, kenapa dia kembali ke bumi. Dover Demon menjawab, kalau dia kembali bersama anaknya karena sapi yang diberikan kepadanya sebelumnya tidak menghasilkan susu dan tidak bisa bertahan hidup di planetnya. Seiko kemudian berdiskusi dengan Manjiro soal mencari tim profesional untuk mengusir Evil Eye dari tubuh Jiji. Lalu mereka memutuskan untuk menyewa grup bernama Hayashi Performers. Walaupun Manjiro ragu apakah mereka bisa diandalkan karena kekuatan spiritual Jiji terlalu kuat dan membuat roh jahat itu sulit dipisahkan darinya. Tiba-tiba perhatian semua orang tertuju kepada Taro yang kepanasan karena memakan oden. Mereka pun terkejut saat mendengar suara Jiji keluar dari mulut Taro. Tetapi Seiko tetap waspada dan curiga bahwa itu mungkin hanya tipuan Evil Eye yang meniru suara Jiji. Dia lalu menyuruh Taro membuka wajahnya tanpa melepas segel. Ternyata benar, Jiji sudah kembali normal dan langsung senang saat melihat semua orang. Seiko kemudian menyadari alasan kenapa Jiji bisa makan kembali. Ternyata air dingin yang disiramkan ke tubuh Taro membuat Evil Eye keluar, dan sup oden panas justru membuat Jiji bisa mengambil alih kembali tubuhnya. Momo meninjau kembali kondisi Jiji setelah mengetahui dari Seiko bahwa Evil Eye akan keluar jika Jiji terkena air dingin, sedangkan air panas bisa membatalkan kerasukan dan membuat Jiji kembali normal. Setelah itu Momo menendang Jiji karena dianggap terlalu santai menanggapi situasi serius ini. Taro pun ikut kesakitan karena tubuhnya masih menjadi wadah untuk Jiji. Dan ia mengeluh berapa lama lagi harus seperti ini karena ini sudah mengganggu waktunya untuk bersama Hana. Seiko memberitahu Taro bahwa dia sudah menetapkan jam malam untuknya dan Hana. Lalu Seiko meminta maaf dan membungkuk kepada Jiji, Okarun, dan Momo karena secara tidak sengaja melibatkan mereka semua dalam masalah dengan Evil Eye. Nenek Turbo menegur mereka semua karena dianggap terlalu naif. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa mengendalikan Evil Eye yang merupakan yokai yang sangat kuat. Selama ini mereka hanya berhasil menghindari bencana karena Evil Eye yang baru merasuki Jiji itu sebenarnya masih baru lahir. Agar Evil Eye tidak keluar lagi, Seiko memutuskan bahwa dia dan Manjiro akan mengawasi Jiji selama ia tinggal di kota Kamikoshi. Ia juga memberitahu Momo dan Okarun untuk selalu membawa termos berisi air panas dan menyuruh Jiji untuk menghindari air dingin.
Momo dan Okarun kemudian saling mengingatkan bahwa mereka harus tetap waspada sampai ritual pengusiran berikutnya dilakukan agar tidak terjadi konfrontasi lagi dengan Evil Eye. Setelah itu Momo bersama Okarun dan Aira mengantar Dover Demon dan Chiquitita yang akan kembali ke planet asal mereka. Momo mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka. Sebelum pergi, Momo bertanya, siapakah nama asli Dover Demon? Dan ia terkejut mengetahui namanya adalah Pini Winnie. Tetapi Momo, Okarun, dan Aira tetap memanggilnya dengan nama julukannya, yaitu Pak Udang Mantis. Dan mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Keesokan harinya, Seiko, Manjiro, Momo, Okarun, Taro, dan Jiji pergi untuk mengunjungi orang tua Jiji yang sedang dirawat di rumah sakit. Di perjalanan, Momo sempat bersentuhan tangan dengan Okarun secara tidak sengaja. Lalu ia menyentuh tangan Okarun kembali secara main-main dan membuat mereka berdua salting dan tersipu. Tetapi momen itu diganggu oleh Jiji yang protes karena Taro tidak mau menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Setelah tiba di rumah sakit, Jiji jadi emosional karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Momo lalu menyuruh Taro untuk menggunakan bahasa tubuh agar Jiji bisa menyapa orang tuanya. Walaupun akhirnya Jiji terlihat bergerak aneh di depan orang tuanya. Di televisi rumah sakit diberitakan bahwa kebakaran hutan di desa Jiji sudah berhasil dikendalikan. Polisi juga telah menangkap keluarga Kito atas kejahatan mereka dan sekarang sedang memburu pemimpin keluarga Kito yang bernama Naki Kito. Sementara itu, Naki terlihat sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Dia melepas penyamarannya dan memperlihatkan wujud aslinya, lalu bersumpah akan membalas dendam kepada Momo atas nama para penghuni bawah tanah. Keesokan harinya, Momo bertemu dengan Okarun saat mereka dalam perjalanan ke sekolah dan memberitahunya soal ritual pengusiran roh jahat yang akan dilakukan oleh kelompok Hayashi Performers. Sebelum Momo meminta bantuan ke Okarun, mereka berdua bertemu dengan Miko dan Muko yang membawa kabar tentang aktivitas gunung berapi di desa Jiji dan penampakan pesawat luar angkasa milik Mr. Mantis Shrimp. Di sekolah, Aira merasa sedih karena diabaikan oleh teman-temannya. Setelah sebelumnya ia jujur mengatakan tentang kebenaran soal rumor palsu tentang Momo. Tak lama kemudian, Momo dan Okarun datang untuk menghampiri Aira dan Momo mengajak Aira untuk bicara di luar secara pribadi. Setelah berada di luar bersama Okarun dan Aira, Momo meminta mereka untuk tinggal sementara di rumahnya. Tujuannya agar bisa bersama-sama mengawasi Jiji jika dia berubah menjadi Evil Eye, sekaligus memberi neneknya waktu istirahat dari tugas berjaga. Melihat mereka ragu-ragu, Momo bilang tidak masalah kalau mereka tidak mau. Tetapi justru karena itu, Okarun dan Aira langsung berubah pikiran dan setuju untuk membantu. Momo kemudian khawatir soal Aira dan merasa bersalah karena mengira dirinya penyebab Aira dijauhi oleh teman-temannya. Tetapi Aira menyangkal hal itu dan ia bilang bahwa semua itu adalah kesalahannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Seiko memberi izin kepada Taro untuk melepaskan diri dari tubuh Jiji setelah jimat-jimat pelindungnya kehilangan kekuatan. Ia juga memperingatkan Jiji untuk lebih berhati-hati dengan air dan memberikan termos berisi air panas kepada Momo, Okarun, dan Aira untuk berjaga-jaga jika Jiji berubah kembali menjadi Evil Eye. Mereka pun makan malam bersama. Tetapi situasi jadi kacau saat Jiji tak sengaja terkena kecap dan berubah menjadi Evil Eye hingga ia membalikkan meja makan. Beruntung Evil Eye berhasil dikalahkan berkat kerjasama Momo, Okarun, Aira, dan Seiko. Tetapi hal itu mengakibatkan rumah keluarga Ayase menjadi porak-poranda. Aira memarahi Jiji karena ceroboh mencuci tangannya dengan air dingin. Dan saat Okarun terluka, Momo menyampaikan kekhawatirannya kepada Seiko soal harus terus-menerus menjaga Jiji dan harus tetap waspada. Tetapi Seiko justru tambah khawatir karena merasa rumah mereka bisa hancur total keesokan harinya karena kemarahan dari Evil Eye.
Lalu mereka berenam didatangi oleh sekelompok orang asing yang langsung pergi. Begitu Seiko menyadari mereka masuk tanpa izin. Namun saat Momo dan Aira sempat berdebat soal siapa yang seharusnya memimpin, kelompok orang-orang asing itu tiba kembali dan memperkenalkan diri mereka sebagai grup Hayashi Performers yang sebelumnya disewa oleh Seiko dan membuat semua orang terkejut. Setelah ritual disiapkan, Hayashi Performers mulai memainkan musik mereka untuk mengusir Evil Eye dari tubuh Gigi. Musik itu ternyata disukai oleh Momo, Okarun, Aira, dan Seiko karena enak didengar. Lalu apakah Evil Eye berhasil dikeluarkan dari tubuh Gigi? Nantikan kelanjutannya di channel ini ya. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri. Adios.